bisa kita ambil dari peristiwa demokrasi terpimpin? Mungkin lebih menjurusnya itu saya akan membahas tentang apa sih yang bisa kita ambil dari demokrasi terpimpin dari seorang Gen Z, POV seorang Gen Z. Berikut penjelasannya. Pertama, saya akan membahas dari latar belakang demokrasi terpimpin. Jadi apa sih yang melatar belakangi demokrasi terpimpin ini? Demokrasi terpimpin adalah ketidakstabilan politik, keamanan, ekonomi pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan gagalnya konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Karena banyaknya pemberontakan di daerah, terhambatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, dan kegagalan menstabilkan pemerintahan. Kemudian siapa sih yang mencetuskan masa demokrasi terpimpin ini? Jadi masa demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, yang diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau yang biasa dikenal dengan UUDS 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan dari Presiden Soekarno itu menimbulkan pro kontra antar anggota konstituante. Nah, karena adanya pro kontra ini, diadakanlah pemungutan suara. Pemungutan suara itu dilakukan pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959. Kemudian dari hasil 3 kali pemungutan suara itu, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Nah, dekret itu disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, apa sih isi dekret Presiden tersebut? Yang pertama itu tidak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1950 atau UUD 1950. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Dan yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Yang pertama itu ada kekuasaan terpusat pada presiden, partai politik dibatasi, TNI dan PKI memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Yang keempat ada kebebasan pers dan oposisi itu ditekan. Dan yang terakhir fokus pada persatuan nasional dan revolusi. Setelah itu masuk ke dampak dan tantangan. Apa sih dampak dari si demokrasi terpimpin ini? Yang pertama itu adalah munculnya ketegangan politik antar kelompok nasionalis, terus agama dan komunis. Kemudian terjadinya krisis ekonomi, di mana inflasi tinggi, terus kekurangan bahan pokok, dan yang terakhir adalah kritik terhadap otoriterisme yang semakin kuat. Kemudian apa sih akhir dari era demokrasi terpimpin ini? Yaitu memuncaknya pada peristiwa G13 PKI. Yang kedua, Soekarno kehilangan kedudukan politiknya dan militernya. Dan yang terakhir yaitu awal mula kita masuk ke Orde Baru, yaitu Orde yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966. Nah, kita bisa tarik kesimpulan dari demokrasi terpimpin ini, kalau demokrasi terpimpin adalah upaya Soekarno dalam menjaga persatuan, tetapi akhirnya justru membuat kekuasaan terlalu terpusat kepada kepresidenan, sehingga sejarah ini mengingatkan kita bahwa demokrasi merupakan butuh partisipasi dan keseimbangan kekuasaan antara semua, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, poin yang paling penting, yaitu jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari demokrasi terpimpin ini sebagai seorang Gen Z di masa sekarang. Jadi yang pertama itu adalah kritis terhadap kekuasaan. Maksudnya apa sih kritis terhadap kekuasaan itu? Kita sebagai seorang Gen Z di masa sekarang tentunya kita perlu belajar untuk tidak pasif dan berani mengkritisi suatu kekuasaan secara sehat dan berbasis data. Jadi kita kritik terhadap politik di Indonesia sesuai dengan datanya, bukan ikut-ikutan.
kebebasan berpendapat harus dijaga. Jadi kita menggunakan kebebasan berekspresi, kita menyampaikan aspirasi kita itu secara cerdas dan bertanggung jawab, dengan kita bukan untuk menyebarkan hoax ataupun menimbulkan konflik antar kelompok gitu. Dan yang ketiga, keseimbangan antara stabilitas dan demokrasi. Kita perlu memahami bahwa stabilitas dan kebebasan harus berjalan dengan seimbang. Jadi kita jangan mudah goyah gitu loh. Jangan mudah goyah karena narasi yang penting stabil. Tapi di balik kata stabil itu padahal rakyat yang dikorbankan. Nah, yang keempat adalah persatuan jangan dijadikan alasan untuk menekankan perbedaan. Jadi bisa menjadi generasi yang mengubah makna persatuan menjadi kolaborasi dalam keberagaman atau perbedaan dari berbagai macam daerah. Dan yang terakhir, belajar dari sejarah agar tidak keulang, dimana kita harus melihat politik tuh bakalan keulang lagi seperti era zaman dahulu atau enggak gitu. Seperti kalau bisa kita lihat, belum lama itu kejadian yang cukup menggemparkan, cukup membuat rakyat marah, yaitu kejadian driver ojek online yang dilindas sama aparat TNI oleh aparat Brimob. Jadi dimana yang harusnya seorang aparat adalah menjaga, mengayomi rakyat, tapi justru itu menindas rakyat bawah gitu kan. Jadi sehingga masyarakat marah, masyarakat protes gitu, yang timbulnya demonstrasi di mana-mana, terus ada provokator gitu kan, yang bisa dibilang pada saat itu mungkin bisa aja terulang kembali era 98, era penjarahan, era dimana masyarakat Tionghoa itu ditindas gitu, di hartanya diambilin gitu. Jadi tapi pada saat itu untungnya kita sebagai masyarakat yang melek terhadap politik itu kita jangan terulang lagi pada masa itu gitu. Kita di sini untuk menyampaikan aspirasi kita gitu, untuk menyampaikan bahwa yang mereka lakukan itu salah gitu. Jadi itulah fungsinya kita untuk melek terhadap politik, supaya kita tahu bahwa peran kita sebagai anak muda di sini sangat penting untuk kehidupan politik di masa yang akan datang, terutama untuk di Indonesia. Dan mungkin kalimat penutup dari saya, demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi soal menjaga agar suara rakyat tetap bisa hidup, bahkan ketika tidak sejalan dengan suara penguasa. Sekian, terima kasih untuk video singkat mengenai dampak positif dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian demokrasi terpilih ini. Saya Fauzi Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.